مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حبل بلا أهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Faya hadratal kurama wal aizza para kiai para sesepuh bini sepuh hadirin hadirat jamaah subuh ingkang dipun rahmati Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal yang bagus. Mari kita niati untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, ketika dikatakan kepada kalian tafassahu gaweyo jembar, buatlah lapang ketika ada di dalam satu majelis. Ceritanya begini, dulu di zaman Nabi, asbabun nuzulnya begini. Dulu di zaman Nabi itu ada, jadi Kanjeng Nabi niku memuliakan sahabat daripada perang Badar. Jadi sebelum berkumpul di majelisnya Rasulullah, orang itu berlomba-lomba datang cepet-cepetan. Jadi mau ada kumpulan bersama Kanjeng Nabi Rasulullah. Jadi para sahabat ini berlomba-lomba cepet-cepetan. Lah dilalanya itu ada rombongan dari sekelompok pasukan perang Badar. Di situ ada namanya Sabit bin Qais. Ternyata Sabit bin Qais ini kedahuluan. Jadi datang terlambat. Sedangkan pasukan perang Badar itu sahabat pilihan. Sahabat pilihannya dari Kanjeng Nabi. Sehingga
Di satu majlis Rasulullah itu kan ada duduk itu masih ada sekat gitu loh, nggak terlalu mepet. Jadi orang-orang itu nggak mau geser gitu. Lalu dikatakan, kum ya fulan, kum ya fulan. Jadi ada space, ada jarak. Jadi duduknya itu tidak terlalu mepet. Jadi orang yang baru datang itu tidak dipersilakan untuk duduk. Padahal di situ ada sahabat dari kelompok perang Badar. Perang Badar niku perang yang istimewa. Jadi Kanjeng Nabi itu saking memuliakan para sahabat itu begitu, terutama perang Badar, pasukan perang Badar. Akhirnya karena nggak ada jarak, karena ada space, kemudian sahabat yang baru datang itu tidak diperkenankan, istilahnya itu tidak disumonggokno, tidak geser. Akhirnya orang munafik itu mengatakan, kenapa kok harus geser? Itu resiko orang terlambat, katanya. Orang terlambat saja kok dikasih tempat duduk, kan gitu. Akhirnya turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Hai orang yang beriman, ketika diperintah untuk geser, cuma geser tempat duduk saja kok, maka geserlah. Jadi ini salah satu bentuk ketawaduan. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, itu kalau ada temennya baru datang itu tanpa harus diminta untuk geser, pasti geser sendiri. Mangga silakan duduk, kan begitu. Ini sebenarnya masih kosong ini. Monggo ke sini saja. Masih ada yang kosong. Jadi itu adalah bentuk dari keramahan, ramah terhadap sesama orang yang fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu gawe jembar sapa sira kabeh, yafsah mongko gawe jembar sapa Allah lakum maring sira kabeh. Jadi siapa orangnya yang membuat kejembaran, apa kejembaran itu? Membuat lapang saudaranya, maka akan dilapangkan oleh Allah. Siapa mempermudah saudaranya, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, begitu. Itu artinya jadi sesama mukmin, kita sebagai orang beriman, misalkan ada temennya yang datang terlambat, apalagi kalau tahlilan datangnya terlambat, tinggal amin-amin pasti mangkel. Sudah amin-amin baru datang. Maka ya harus tetap ramah, nggak usah gitu. Jadi ini bentuk salah satu keramahan atau ya begitulah. Yafsahillahu lakum. Jadi siapa orangnya mempermudah saudaranya, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Al-Fakhr, Syekh Imam Fakhrul Razi dalam kitab Tafsir Ar-Razi mengatakan, wa qauluhu yafsahillahu lakum mutlaqun fi kulli ma yutlabun nas al-fushata fihi fil makan. Itu adalah kalimat yang mutlak. Setiap fi kulli ma dalam saben-saben barang ya telubu kang nyupri apa ma'ana sa'i menungso al-fushata ing lapang fihi dalam fil makan ing dalam panggonan. Ini artinya sangat luas. Artinya begini, setiap orang yang mempermudah saudaranya sendiri,
atau orang lain, maka akan dipermudah oleh Allah. Itu artinya luas, bisa di dalam hal fil makan, dalam satu majlis, dalam satu tempat, dalam bertetangga juga begitu. Misalkan tetangganya tidak punya akses jalan, jalannya sempit, kita kasih jalan dengan cara merelakan melepas tanahnya 2 meter atau 1 meter, itu kan membantu saudaranya. Atau di dalam satu akses jalan tertentu itu jalannya terlalu sempit, berarti kita harus merelakan. Dengan begitu kalau jalan kalau tambah lebar itu kan tanah kalau dijual lebih mahal, atau orang peminat yang ingin beli kan lebih tertarik ya. Itu contohnya. Turut untuk melegakan, melapangkan orang lain, maka akan dilapangkan oleh Allah. Itu seperti membuat akses jalan, itu namanya yafsahillahu lakum, insyaallah. Pasti. Ini Al-Qur'an soalnya. Masa kita nggak percaya dengan Al-Qur'an? Warizki, kemudian dalam hal rizki, siapa orang yang melapangkan sesama mukmin di dalam hal rizki, itu juga termasuk akan dilapangkan oleh Allah. Misalnya panjenengan punya usaha, dengan begitu panjenengan memberikan pekerjaan, itu kan termasuk sudah membantu saudara atau membantu tetangga. Maka itu insya Allah yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka akan Allah permudah. Kalau kita ngasih ke orang secara tunai itu kan sekali pakai mungkin sekali habis. Tapi kalau dengan mengasih kesempatan bekerja terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, mungkin akan berkembang rezekinya. Kemudian wasodri, jembarake di dalam hal urusan sodr, legone ngati niku lho. Jadi hati pikir rela nyenengno, itu namanya fis sodr. Makanya kalau di istilah Jawa itu ada istilahnya kata-kata nyumanggaaken, atau monggo, atau kita lewat, kita saling menyapa monggo, itu dalam rangka melegakno di dalam hati. Kalau istilah sini apa ya bahasanya? Tore. Aturake. Kemudian wal qabri, di dalam hal urusan kuburan. Biasanya orang kalau mau diantar ke kuburan, almarhum ini saya napa mboten? Saya biasanya kan gitu. Itu namanya yafsah. Jadi persaksian kita ngomong di depan umum, menyaksikan orang almarhum ini adalah orang yang bagus, orang yang saleh, itu akan membantu mereka. Dan itu nanti akan dibantu. Yafsahillahu lakum. Insyaallah dalam hal kubur juga akan dipermudah atau dilapangkan kuburnya. Wal jannatilah, kemudian surga. Begitupun nikmat surga juga begitu. Wa alam anal ayat dalat ala anna kullaman wasa'a ala ibadillah abwabal khairi warroha wasa'allahu alaihi khairatid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memberikan kelapangan, keluasan kepada hamba Allah, bukan hanya manusia,
keluasan di dalam hal kebaikan. Di dalam hal kebaikan, ada saudaranya berbuat baik, kita bantu dalam hal kebaikan. Saudaranya berjuang di jalan Allah, kita bantu. Itu termasuk memberikan wus'ah atau keluasan, kelapangan. Ada tetangganya hajatan, kita bantu. Atau lahan kita sebagian dijadikan tempat parkir misalkan, yaitu merupakan wus'ah. Atau warrohah, atau nyantai, apa ya? Nyantai, rohah, istirahat. Misalnya tetangga atau saudara kita lagi istirahat, maka ya kita memberikan kejembaran. Jangan orang istirahat malah nyetel musik bawanter, itu jenenge malah mengganggu tonggone. Usum ngoten nggih, masih usum. Maka siapa orangnya yang memberikan jalan kelebaran atau keluasan terhadap hamba Allah di dalam kebaikan atau istirahat, maka dia akan dibalas oleh Allah keluasan berupa kebaikan ada di dunia atau kebaikan ada di akhirat. Makanya kita itu nggak tahu amal kita itu yang diterima itu yang kayak apa. Kita sedekah 2M, kadang belum tentu diterima. Karena ingat terus sih 2M. Tapi justru yang sedekah yang sedikit-sedikit 10.000, malah itu justru ikhlasnya lebih kuat. Ya seperti itu. Kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah. Atau justru jangan yang istilahnya amal yang remeh itu malah diterima oleh Allah. Ya seperti itu, yang remeh-remeh itu justru malah ikhlasnya itu lebih tinggi. Atau dengan cara berbuat wus'ah, gawe jembar terhadap saudaranya. Wa fil hadis la yazalullahu fi aunil abdi ma zalal abdu fi auni akhihi. Dalam satu hadis, Allah tidak membantu saudaranya, membantu hambanya selagi hamba itu membantu terhadap saudaranya. Jadi artinya aunullah fi aunil abdi. Pertolongan Allah itu ada pada pertolongan terhadap saudaranya. Selagi kita membantu kepada saudaranya dalam hal kebaikan, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Wa idza qila suzu fangsuzu. Jadi dalam satu majlis itu misalkan diperintah untuk berdiri, ya berdiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini terusannya yang biasa kita sering mendengar. Allah yarfa ngangkat sapa Allah alladzina wa akeh amanu kang iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu itu diberi pangkat atau dinaikkan derajatnya. Makanya wong alim iku senajan tekone kari lungguhe nang meskipun misalkan orang alim kiai gedean datangnya kari tahlil, duduknya di depan, berkatnya malah kongkon donga malah. Jadi Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan utul ilma darajat. Ijazah itu belum tentu para hadirin.
Kalau ijazah itu hanya formalitas, itu hanya soal duniawi, tanda saja sebagai pernah belajar S1, S2, misalkan S3, itu hanya ijazah. Jadi tetap ayat Allah itu, Allah mengangkat derajat itu adalah orang yang berilmu. Kalau yang berijazah belum tentu, karena itu hanya formalitas dunia. Ayyarfa'illah al-mu'minina bimtisali awamirihi au amri rasulihi wal alimina minhum khossata a'lal maratib. Jadi orang-orang yang mukmin di sini adalah komitmen terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah. Wis, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bi barakatihim walinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nyuwun agungipun pangapunten wal minkum waqul mafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.